Kita berada di Paris, di atas kota Paris. Saya pengen agak pagi, kota Paris yang sangat cakep, sangat cantik. Ya, di depan ada Menara Eiffel. Tapi saya mau masuk ke dalam jalan ya, ke street view di dekat Menara Eiffel. Kemudian saya akan coba jalan mendekati Menara Eiffel. Ini adalah tour Paris saya yang kesekian kali. In virtual reality, of course. Ya, saya akan masuk. Saya berada di Parc du Cham, sebuah daerah ya di dekat Menara Eiffel dengan apartemen-apartemen khas Parisian, khas desain Parisian. Kota Paris, kota yang ternyata sudah ada sejak sekian abad sebelum Masehi. Dulu namanya Lutetia. Kota Paris dulu namanya Lutetia. Ya. Kemudian ada daerah distrik yang orang-orangnya disebut sebagai Parisi. Kemudian kota Paris pun diberi nama sebagai, atau kota Lutetia tadi diberi nama sebagai kota Paris. Menara Eiffel sudah terlihat ya dekat sana. Beautiful. Kota Paris pada saat musim gugur. Cantik sekali. Sana. Saya tidak tahu. Pada saat musim gugur, memang ciri khas langitnya kalau di Eropa dengan awan-awan putih ini ya. Dan langitnya sangat biru yang dalam ya, deep blue. Dan ya, oh ya, saya mau menampilkan sebuah lagu biar yang lebih rileks ya, jalan-jalan di kota Paris. Kita akan coba lihat Menara Eiffel dengan lebih jelas lagi.
beautiful. Menara Eiffel pada zamannya merupakan menara tertinggi, 343 meter. Didirikan tahun 1800, selesai 1889. Jadi dari puluhan ribu segmen dan 2,5 baut, mur baut untuk membuat menara ini. Butuh 2,5 tahun untuk menyelesaikan menara ini. Tapi jauh lebih cepat dari pembangunan Notre Dame. Nggak ada Notre Dame di sini ya. Ya ini menara Eiffel bisa dinaikin dengan tangga sih. Cuma karena jumlahnya sekitar 1.600 anak tangga, orang kebanyakan tentu lebih suka naik menggunakan lift. Sangat menarik menara ini. Banyak cerita terkait menara Eiffel ini ya. Salah satunya pada saat di zaman Nazi, Hitler pengen menara ini dihancurkan. 1944. Paris dikuasai oleh tentara Nazi dari Jerman. Kemudian Hitler pengen menghancurkan menara ini. Tentunya ada alasan tersendiri, cuman saya nggak dikasih tahu oleh Hitler. Jadi ya mungkin Hitler pengen merobohkan segala hal yang berkaitan dengan tentara sekutu ya. Kemudian lucunya di tentara Nazi membuat sebuah spanduk atau bendera di atas di puncak menara Eiffel ini. Cuman karena terlalu besar membuat menara bergoyang mungkin karena tiup angin, sehingga spanduknya atau bendera Nazinya diperkecil. Lucu juga. Kenapa? Menara ini meskipun kelihatan kokoh, tapi ketika tertiup angin, dia sebenarnya bergerak 2-3 inci atau sekitar 10, hampir 10 cm dia gerak di ujungnya ini karena terpa angin. Dan pada saat musim dingin dia akan menyusut sekitar 6 inci. Menarik sekali. Menara Eiffel. Menara yang mungkin menjadi impian bagi banyak orang untuk bisa mengunjungi, untuk bisa naik mungkin ke atas dan melihat kota Paris dari atas. Meskipun sebenarnya saya bisa secara virtual juga sih. Saya berada di atas kota Paris tanpa perlu meninggalkan rumah saya. Saya akan kembali. Jadi seperti itu cerita tentang menara Eiffel ini. Saya juga pengen kesini sih sebenarnya. Cuman karena belum ada kesempatan, belum ada biaya mungkin, belum ada waktu yang mengizinkan, saya mengunjungi Paris melalui virtual reality. Saya pengen ganti musik sebentar, maaf. Sedikit cerita lagi. Cakep mobilnya tuh. Sedikit cerita lagi. Setiap tahun lift dari menara Paris ini bergerak sepanjang total sekitar 100.000 km. 100.000 km. Itu setara dengan sekitar hampir 2 keliling bumi. Jadi setiap tahun kalau dijumlah pergerakan lift dari menara Eiffel ini adalah 100.000 km atau hampir setara dengan
dua kali keliling bumi. Banyak data-data statistik yang terkait dengan kota Paris yang memang menarik untuk dilihat dan kadang sangat mengesankan atau tidak terpikirkan. Tapi mendekat ya, bisa nggak? Dilarang apa ini ya? Dilarang mabuk mungkin ya. Dan ini buang sampah pada tempatnya. Saya coba mendekat ke kota Paris, ke Menara Eiffel. Oh, makin dekat ya. Turis-turis dari mancanegara, sebagian besar turis dari yang mengunjungi menara ini dari Prancis sendiri, dari Eropa, kemudian yang kedua dari Amerika. Indonesia cukup jarang ya, cukup sedikit yang mengunjungi menara ini. Pada suatu waktu pembangun atau yang mendesain menara ini Gustave Eiffel, namanya Gustave Eiffel. Dia juga yang sebenarnya membangun interior dari patung Liberty di Amerika. Gustave Eiffel meninggal dengan mendengarkan musik simfoni kelima oleh Beethoven. Dan memang orang-orang yang hebat atau orang-orang yang memiliki karya-karya besar biasanya memang agak sedikit kontroversial ya. Cantik sekali di bawah Menara Eiffel. Menara dari mana ya? Dari sono ya, dari sono. Ramai sekali. Paris dikunjungi setiap tahun saya nggak tahu. Tapi selama menara ini berdiri sudah dikunjungi total 250 juta orang. Setiap tahun sekitar 6 juta orang mengunjungi Menara Eiffel. Saya nggak bisa masuk nih. Ya, nggak bisa masuk saya. Yang antri bisa dilihat untuk naik ke atas. Sangat banyak. Oke, mungkin itu saja ya. Just a couple of street cops doing our job, but that is a magic wand. Bis wisata satu juga ya. Kondisi mendung ya, ini mungkin cerah kembali. Beautiful. Asik sekali ya. Kalau bisa jalan-jalan ke sini
duduk-duduk minum kopi sambil menikmati musim gugur, menara yang cantik, suasana cerah. Beautiful. Hai. Bonjour, bonjour. Bonjour. Saya ingin masuk ke dalam kerumunan orang yang sedang menikmati indahnya Menara Eiffel. Banyak dijual dan langsungan ya, menjual replika dari Menara Eiffel. Becak di Paris ada becak ternyata ya, becak merek Lamborghini tuh ya. Tentunya karena wisatawannya sangat banyak, becaknya juga harus nyaman dari berbagai warna. Hai, halo, 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 beautiful. Berapa harganya? Mungkin sekitar 1,2 euro. I don't know, mungkin suatu saat saya kalau beneran bisa ke sini, saya akan tanyakan dan saya akan belikan kepada saudara-saudara saya. Escal Bus Tour Travel. Ya. Bisa nyewa mobil di Paris. Cuma nggak tahu pakai SIM apakah mudah. Seorang menembakkan kameranya temannya.
dengan latar belakang Paris. Sudah pasti ya, yang akan melakukannya kita tiba di sini. Kita akan lanjutkan perjalanan. Beautiful. Oke, sekian jalan-jalan kita di tengah kota Paris untuk mengunjungi Menara Eiffel. Kita akan lanjut ke depannya dengan beberapa lokasi di kota Paris, di kota Amsterdam, di Brussels, atau dimanapun di seluruh dunia yang didukung oleh Google Street View. Saya akan mengunjungi kota tersebut dengan VR atau virtual reality. Saya di atas jalan di dekat Menara Eiffel yang tadi. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.